Assalamualaikum kawan-kawan, balik lagi di channel saya Rendiana. Nah, untuk kalian para pengguna Vespa ya, umumnya yang baru-baru punya ya, baru beli Vespa gitu. Kalau untuk yang udah lama punya sih udah paham mungkin ya. Nah, ini saya mau berbagi, dibilang tip atau ya pengetahuan lah gitu. Ketika kopling Vespa nih pas ditarik gitu, kopling itu masih susah pere. Nah, kemungkinan masalahnya itu ada di ring. Nah, lihat ringnya aus. Nah, ring ini adanya di mana sih? Nah, jadi ketika kita memasukkan si ini nih, si kopling ini nih ke sana, nah kita harus masukkan ring dulu kan. Nah, ring ini nih, cuma lihat dia udah aus tuh, lumayan tebal. Nah, ini ringnya yang baru ya, nih tuh beda kan, tuh bandingkan, lebih tebal yang ini, iyalah karena ini baru gitu. Oh iya mas, silakan. Nah, kita ganti ring ini supaya apa? Supaya koplingnya enak lagi gitu. Ya maklum lah, motor tahun 60-an gitu. Ini yang punyanya juga dibanding motornya lebih tua, motornya kemana-mana gitu. Wajar lah, namanya buatan manusia ya kan, termakan usia, dia aus, dia butuh diganti, wajar gitu. Nah, itu aja sih. Ketika kita ganti dulu nih ringnya tuh. Ini ring yang baru, ini ring yang lama tuh. Dia ada aus itu. Kelihatan nggak? Fokus dah tuh. Kelihatan kan bedanya? Ini yang lama, ini yang baru. Cara masangnya gimana sih? Nah, ini apa sih nih busnya? Nah, ini tuh yang legok ini nih. Nah, dia untuk spi ya, pas masukin cek. Nah, ini jalur spinya nih, spi kopling nih harus rata sama ini nih gitu, supaya dia nggak gerak-gerak. Oke, kita pasang. Nah, kawan-kawan, untuk pemasangan si kopling ini kalian jangan lupa nih kasih lem biar nggak bocor. Jangan sampai oli kalian habis, karena ini berpengaruh juga nih. Walaupun 2 tak itu mengandalkan oli samping, tapi kalau oli ininya berkurang gitu, pelumasan di gardan itu berkurang, ya lama-lama berpengaruh juga ke mesin gitu. Misalkan ini lemnya, pilih yang lem kayak silikon gitu ya, yang dia jadi karet. Nah, gini ya kan kawan ya, kita pasang tuh ringnya tuh. Nah, seperti itu cara masangnya. Kita pasang ringnya dulu, masukkan. Nah, spinya jangan lupa. Nah, si spi ini hati-hati masangnya ya, jangan sampai dia masuk ke antara si apa itu bearing itu, jangan pluk, wah masuk ke dalam, bahaya tuh, ngambilnya rada susah. Oke, terus kemudian masukkan yang ini ke dalam sini. Masukannya hati-hati. Pokoknya segala sesuatu itu kita masang mesin, kita nggak bisa asal pak gitu. Kita harus teliti gitu. Karena apa? Kadang-kadang gini, ini udah diganti kok masih begini aja. Udah ganti, udah dipasang, udah beliin barangnya kok masih begini aja. Nah, kebanyakan orang itu pemasangannya nggak teliti gitu. Apalagi kayak spi kayak gini ya, spi yang KW gitu. Kadang-kadang seringnya kita harus akalin dulu, kita gerinda dikit lah, kita hamplas dikit, kita kikir dikit, karena seringnya itu nggak pas gitu ke lubangnya itu. Nah, disitulah peran mekanik dibutuhkan. Buat apa? Supaya yang nggak bisa jadi bisa gitu. Diakalin nih gimana caranya supaya bisa gitu.
Jangan ketika nggak bisa itu main getok, main hajar, jebret, akhirnya apa? Bukannya membetulkan yang rusak, tapi malah apa? Nambah penyakit gitu. Terus ketika motornya rusak, nah nyalahin lah. Ininya begini. Saya kata apa ya? Nyari kambing hitam gitu dari kesalahannya gitu. Karena apa? Alat-alatnya kurang. Terus ya kadang-kadang yang namanya part KW ya. Nah, itu dia. Kalau mekanik yang udah biasa pegang itu biasanya tahu tuh standarnya gimana. Jadi dia bisa tahu lah gitu. Oh, ini harus diginiin nih gitu. Standarnya kayak ini. Oke, kita akalin nih, di gerinda dikit, di ini dikit, supaya bisa masuk pas. Nah, seperti itulah kira-kira. Kadang-kadang ketika kita nih pengen bongkar kopling ini nih, nah gimana coba bukanya, bikin ganjelnya. Nah, akhirnya bikin kita kayak kunci seperti ini. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini kan nggak dijual di bengkel. Mana ada bengkel jual ganjelan kayak gini. Nah, kita harus bikin gitu, kreatif. Gimana caranya nih supaya si kopling ini bisa dibuka, bisa dipasang gitu. Pakai tracker. Wah, gimana bikinnya ya kan? Kita pakai ini gitu. Kalau pakai impact ya nggak usah ngomong. Kalau punya impact mah gitu kan. Karena yang punya impact itu biasanya bengkel-bengkel besar. Sementara kayak kita lah yang istilahnya cuman penghobi gitu kan, ya kita harus bisa kreatif lah membuat kunci gitu. Gimana caranya supaya bisa gitu. Oke kawan-kawan, tuh ini buat ganjel nih buat ganjel itu tuh putar ke sini nih. Jadi pas diputar tuh dia kan ada penahan gitu. Nah, bikin kayak gini. Oke, nggak sulit bikin pasang kayak gini mah, sendiri juga bisa lah. Jadi pentingnya kita tahu dalam mesin motor yang kita punya adalah gini. Ketika ada trouble di jalan gitu, ya mungkin kayak motor-motor tua ya, kayak seperti Vespa atau RX itu pasti ada grupnya lah. Kita mungkin bisa Mayday atau minta tolong lah ke orang-orang di grup gitu. Cuman kan gimana ya, terkadang nih kalau masalah hal sepele misalkan, kita juga sungkan buat minta tolong. Padahal ya kita karena kita nggak bisa, nggak tahu gitu kan benernya gimana nih gitu. Akhirnya apa, kita mau minta tolong orang juga segen, atau mungkin kita Mayday malah diketawain ya, gara-gara gitu doang pakai Mayday di grup. Nah misalkan begitulah kan jadinya nggak enak lah gitu. Tapi kalau kita bisa benerin sendiri minimal lah gitu ya, ada apa-apa di jalan itu enak lah gitu. Nah nanti pas pulang ke rumah, nah baru deh kita ke bengkel, bang tolong benerin dong bang, ini begini gitu. Seperti itulah kira-kira tuh. Diganjal dulu dikit supaya dia diam, baru kita tarik gitu. Tuh kayak gitulah kira-kira tuh. Nah buat penahan tuh kunci yang tadi tuh agak tajam dikit. Oke gitu aja kawan-kawan ya. Semoga kita semua selalu sehat ya kan. Bentar lagi pemilu nih, pemilihan presiden. Usahakan kita sama teman-teman jaga hubungan baik. Karena apa? Nah, kita butuh pertolongan, minjem duit atau apalah itu. Ya, sama siapa lagi kalau bukan sama teman, sama saudara. Jangan sampai kita sama saudara itu ada tidak baik gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, lihat. Seperti itulah kira-kira diganjalnya. Ganjal ke sini, kencengin kan, putar ke kanan. Dia buat nahan. Kalau ngendorin, taruh sebelah sono si kunci ini nih, kita putar ke arah kiri.
Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa. Satu Vespa sejuta saudara.